Bab 461, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar bagian 2. Departemen Keuangan adalah departemen yang sangat penting dan sensitif di perusahaan. Wajar jika bos menunjuk seseorang yang dia percayai sebagai direktur, jadi Feng Jing bukannya tidak senang dengan hal itu. Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Ya, saya setuju dengan semua saran Anda yang lain. Namun, jika kami tidak menugaskan wakil manajer umum, maka kami akan mempekerjakan asisten manajer umum. Anda tidak dapat melakukan beberapa pekerjaan administratif sendirian, bukan?" Hati Feng Rao sedikit menghangat saat dia tersenyum. "Oke, terima kasih, Ketua." Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata, "CEO Feng, Anda bertanggung jawab atas konservasi. Saya hanya punya satu saran. Kami tidak mencapai prestasi sekolah atau kualifikasi akademis. Perusahaan kami bersedia memberikan panggung kepada generasi muda yang memiliki kemampuan dan membiarkan mereka tumbuh bersama perusahaan." "Saya setuju." Feng Jing setuju. "Ide ketua sama dengan ideku." Xiao Fei tersenyum. "Juga. Meskipun kita akan pindah ke kota dan gedung perkantoran, untuk saat ini, perusahaan pasti akan berlokasi di pertanian. Karena lokasinya yang geografis, beberapa posisi di tingkat yang lebih rendah mungkin tidak menarik. Anda harus mempertimbangkan hal ini." "Saya mengerti. Itu alasan pendapat saya sama. Kita tidak boleh mengejar bakat dengan kualifikasi akademik tinggi dari sekolah terkenal." Feng Rao berkata sambil tersenyum. Xiao Fei berkata, "Yang dapat dilakukan perusahaan saat ini adalah menyediakan apartemen. Mereka yang bekerja di perusahaan kami tidak perlu melakukan perjalanan mudik. Mereka juga bisa menghemat uang sewa. Ini harus menarik bagi generasi muda." Ada 30 hingga 40 gedung apartemen di perusahaan itu, yang sebagian besar merupakan apartemen tunggal dengan satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Menurut rencana iklim Feng Jing, meskipun semua karyawan baru tetap tinggal di pertanian, mereka masih bisa menetap. "Itu hebat." Feng Jing juga sedikit bersemangat. Dia berkata, "Ketua, mengenai gaji dan tunjangan spesifiknya." Xiao Fei mengulurkan tangan dan berkata, "Kamu akan bertanggung jawab penuh atas ini. Bagaimana dengan ini, mengenai rekrutmen? Anda tinggal mengambil proposal dan biarkan saya melihatnya." "Baiklah." Xiao Fei berpikir sejenak dan menambahkan, "Ngomong-ngomong, Bos Feng. Kita perlu membentuk departemen independen untuk keamanan perusahaan kita. Saya tidak berencana melakukan outsourcing pekerjaan keamanan ke perusahaan keamanan. Bagaimana kalau mentransfernya ke Chief Executive Officer di masa depan?" Feng Rao bertanya. Xiao Fei mantap. Pekerjaan ini relatif mandiri. Itu dikelola langsung oleh General Manager dan Ketua. Selain itu, saya secara pribadi akan bertanggung jawab atas Departemen Keamanan dan Konservasi Karyawan. Xiao Fei telah mencadangkan posisi Kepala Departemen Keamanan untuk Ye Lingyun. Di masa depan, semua penjaga keamanan perusahaan akan menjadi kawan seperjuangan yang telah pensiun dari Angkatan Darat. Xiao Fei pasti harus mandiri dalam pekerjaan ini. Kalau tidak, apakah dia akan menambahkan direktur eksekutif di atas kepala kamu Lingyun? Feng Rao tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk. "Baiklah," katanya. Saat ini, banyak perusahaan tidak memiliki departemen keamanan penuh waktu. Mereka semua melakukan outsourcing pekerjaan ini. Satpam perusahaan sebenarnya diutus oleh pihak keamanan, bahkan ada yang bergiliran. Feng Jing tidak keberatan dengan keputusan Xiao Fei untuk membentuk tim penjaga keamanan. Pekerjaan ini bukanlah inti dari operasi perusahaan. Jika Xiao Fei ingin mandiri dan bekerja di luar pekerjaan administratif, dampaknya tidak akan banyak. Setelah mereka selesai merekrut, Feng Jing membuka halaman lain dan berkata, "Ketua, menurut saya hal kedua yang juga mendesak adalah promosi merek." Xiao Fei mengangguk sedikit, memberi isyarat agar Feng Rao melanjutkan. Feng Jing berkata, "Saya memeriksa beberapa catatan transaksi perusahaan hari ini dan juga mencari sayuran surga di internet. Saya menemukan bahwa pengaruh merek sayuran surga belum mencapai tingkat yang seharusnya. Itu masih cukup terkenal di kota Sanshan dari mulut ke mulut. Namun, begitu keluar dari kota Sanshan, pengaruhnya menurun drastis. Meskipun Hotel Bintang 5 Grup Heng Feng telah meluncurkan sayuran surga, ini bukanlah lingkungan publik, dan pengaruhnya sangat terbatas. Menurut saya produk kita bisa dikatakan sebuah fenomena.
Kalau kita operasikan dengan baik, seharusnya tidak sepopuler sekarang. Xiao Wofei sedikit malu saat berkata, ini adalah tanggung jawab saya. Sejujurnya, saya tidak paham dengan operasi merek, dan saya tidak punya rencana khusus. Saya hanya akan membiarkan alam mengambil jalannya. Direktur Feng, jika Anda punya ide bagus, tolong beritahu saya. Feng Rao tersenyum pada Xiao Wofei dan berkata, Ketua, keuntungan Anda terletak pada keterampilan Anda. Anda dapat menyerahkan pemasaran merek kepada para profesional. Feng Jing berdeham dan berkata, promosi merek akan menjadi tugas penting pertama setelah tim perusahaan terbentuk. Ada banyak jenis rencana promosi, tapi intinya adalah untuk memeriahkan permainan. Kita bisa menggunakan beberapa program media lokal seperti Geng Makanan untuk mempromosikannya. Tentu saja, wilayah lokal Sanshan bukanlah fokus saat ini, namun upaya tersebut masih perlu dilakukan. Selain itu, ada banyak akun resmi pangan terkenal dan pengaruh food Weibo yang menyebar ke seluruh negeri. Ada juga beberapa forum makanan dan situs makanan, yang merupakan bidang utama pekerjaan kami. Selain itu, kita perlu memperluas produksi secepat mungkin. Dengan kualitas sayuran Taoyuan, setelah kami dapat mendistribusikannya ke seluruh negeri, kami tidak perlu menggunakan terlalu banyak taktik pemasaran dan popularitas merek kami akan segera meningkat. Bab 462, Anda mendapatkan apa yang Anda bayar bagian 3. Xiao Wofei mengangguk. Saya sudah merencanakan untuk memperluas pertanian. Ini bukan masalah besar bagi pemerintah daerah. Kian-kian sudah menjadi pejabat di Changping, kata Feng Jing sambil tersenyum. Dengan bantuannya, tidak akan ada masalah. Xiao Wofei tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa Feng Jing mengacu pada Wuli Qian. Ia tersenyum canggung dan berkata, sebenarnya tanah di sekitarnya adalah milik desa Dongkeng. Saya memiliki hubungan yang baik dengan desa tersebut, dan mereka juga berharap tanah tandus ini dapat ditukar dengan uang asli. Jadi, meski tanpa bantuan KU, mengontrak lebih banyak tanah bukanlah masalah besar. Ini saling menguntungkan. Ketua, kata Feng Rao serius, saya akan berbicara dengan pihak terkait tentang sewa tanah secepatnya. Kemudian, kami akan mulai memperluas pertanian. Saya ingin tahu apakah dananya. Itu bukan masalah besar. Xiao Wofei segera berkata, setelah pembayaran akhir bangunan, perusahaan masih memiliki setidaknya beberapa juta yuan di rekeningnya. Selain itu, rumah kaca sayuran dapat menghasilkan keuntungan bersih setidaknya beberapa ratus ribu yuan sebulan. Uang ini lebih dari cukup untuk memperluas produksi. Maka tidak ada masalah. Feng Rao berkata dengan gembira. Setelah itu, Feng Rao melaporkan beberapa hal lain kepada Xiao Wofei. 2 makanan yang dipesan Lei Hu hampir dingin, tetapi Feng Rao masih sangat serius dalam melaporkan. Tentu saja, Xiao Wofei merasa bahwa nasihat yang diberikannya kepada manajemen perusahaan sangat profesional. Dia dapat melihat bahwa dia telah berusaha keras untuk membuat laporan. Pada akhirnya, pengingat berulang-ulang dari Xiao Wofei lah yang membuat Feng Jing berhenti karena malu. Keduanya selesai makan malam di kantor Xiao Wofei. Setelah makan, Feng Jing terus berbicara tentang pemikirannya tentang manajemen perusahaan. Mereka baru selesai berdiskusi sekitar pukul 9 malam. Melalui percakapan ini, Xiao Wofei memiliki pemahaman yang lebih baik tentang profesionalisme Feng Jing. Sejauh ini, Xiao Wofei sangat puas dengan Feng Jing. Keduanya berdiri dan meninggalkan kantor. Xiao Wofei secara pribadi mengirimnya ke pintu. Bos Feng, sepulang kerja besok pagi, saya akan mengumpulkan semua karyawan di perusahaan dan mengizinkan Anda bertemu dengan mereka, kata Xiao Wofei. Karena General Manager baru saja menjabat, dia tentu saja harus mengadakan rapat seluruh staf. Setidaknya dia harus memberitahu semua orang bahwa Feng Jing akan menjadi orang kedua di perusahaan surga setelah Xiao Wofei. Hanya dengan begitu dia bisa memberi perintah. Feng Jing mengangguk setuju sambil tersenyum. Lalu, Xiao Wofei berkata, itu saja untuk malam ini. CEO Feng, Anda pasti lelah karena perjalanan jauh dan bekerja tanpa henti sejak Anda tiba. Kamu pasti lelah. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah lebih awal. Kita bisa membayangkannya besok. Feng Jing menggelengkan kepalanya. Saya masih harus mengajukan proposal pemanasan. Biasanya aku tidak tidur sepagi ini. Pokoknya kamarku ada di atas. Aku akan kembali dan beristirahat jika aku lelah. Ketua, kamu bisa kembali dulu. Aku akan menjanjikan besok pagi.
Feng Jing kembali ke kantornya tanpa menunggu saran Xia Ruofei. Xia Ruofei menatap punggung Feng Jing daya tanpa dia menghilang keluar pintu. Dia merasa wanita kuat ini terlalu menakutkan. Dia kemudian berpikir tentang bagaimana Ling Qingsui akan mewarisi restoran Ling di masa depan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, tolong jangan biarkan Qingsui menjadi seperti ini di masa depan. Saya tidak tahan. Namun, Xia Ruofei masih sangat senang karena karyawan perusahaannya menyerang seperti seorang skariman. Bukan, seorang skariwoman. Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. 200.000 setahun dengan bonus 1% bukanlah suatu ketidakadilan. Bab 463, Hering Rohani. Tindakan Feng Rao yang cepat dan tegas meninggalkan kesan mendalam pada Xia Ruofei. Keesokan harinya di tempat kerja, Xia Ruofei meminta Lei Hu untuk memberitahu semua karyawan, termasuk pekerja di rumah kaca sayuran dan bahkan 2 karyawan di kafetaria, untuk berkumpul di ruang pertemuan di lantai 2. Saat ini hanya ada sekitar 20 karyawan di perusahaan, jadi ruang rapat tidak akan terlihat ramai meskipun mereka semua ada di dalamnya. Xia Ruofei mengumumkan bahwa Feng Jing telah resmi bergabung dengan Paradise Corporation sebagai manajer umum. Dia meminta semua orang untuk mendukung pekerjaan Feng Jing dan mematuhi perintahnya. Setelah itu, Feng Jing memberikan perkenalan singkat. Feng Jing tidak banyak bicara. Dia hanya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan berada di pihak yang sama dengan karyawannya dan siap bekerja keras bersama untuk membangun perusahaan yang kuat. Ia juga berharap para karyawannya dapat mendukung pekerjaannya. Setelah pidato Feng Jing, ruang konferensi meledak menjadi tepuk tangan meriah. Bagi Cao Tieshu dan yang lainnya, memiliki pemimpin lain di perusahaan bukanlah apa-apa. Lagi pula mereka semua bekerja, dan bos perusahaan itu adalah Xia Ruofei. Manfaat dan pengobatannya tidak berubah, sehingga semua orang secara alami merasa nyaman. Setelah rapat staf pertama perusahaan Paradise, Feng Jing menarik perhatian Xia Ruofei, yang hendak turun bersama para karyawannya, dan menyerahkan proposal pemanasan yang dia tulis tadi malam. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, ia tak mampu menyurutkan semangat anak buahnya. Dia hanya bisa tersenyum puas dan kembali ke kantornya dengan membawa laporan. Rencana Feng Jing sangat rinci. Rekrutmen tersebut mencakup 2 direktur, direktur administrasi dan direktur pemasaran. Persyaratannya relatif tinggi, memerlukan gelar master di bidang yang relevan dan setidaknya 3 tahun pengalaman di industri terkait. Feng Jing menawarkan gaji tahunan sebesar 150.000 yuan. Selain itu, mereka merekrut 5 karyawan untuk administrasi dan pemasaran, 2 orang di bidang keuangan, dan 1 asisten umum. Totalnya, kali ini mereka merekrut 10 orang. Gaji bulanan seorang karyawan biasa adalah 5.000 yuan, sedangkan gaji bulanan asisten manajer umum adalah 7.000 yuan. Persyaratan kualifikasi dan pengalaman kerja akademik tentu saja lebih longgar dibandingkan dengan jabatan direktur. Hanya diperlukan gelar sarjana atau lebih tinggi, dan tidak ada persyaratan untuk pengalaman kerja. Tentu saja, mereka yang memiliki pengalaman relevan tentu saja akan direkrut terlebih dahulu. Feng Jing juga menjelaskan bahwa meskipun gaji karyawan biasa sama dengan gaji buruh tani, hal ini merupakan praktik umum di banyak perusahaan besar. Pekerja garis depan memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan banyak dari mereka dibayar lebih tinggi dibandingkan pekerja kantoran. Selain itu, terdapat banyak ruang untuk pengembangan tim administratif. Feng Jing bahkan telah merancang serangkaian evaluasi kinerja yang dapat mengukur kinerja setiap karyawan dan memberi mereka bonus kinerja yang sesuai setiap bulannya. Tentu saja, jika kinerja karyawan tersebut buruk, ia malah tidak akan mendapat bonus dan bahkan bisa saja dipecat. Namun secara keseluruhan, jika kinerja perusahaan membaik, gaji anggota tim administrasi angkatan pertama pasti akan naik. Selain itu, perluasan perusahaan di masa depan akan semakin menyempurnakan pembagian kerja. Misalnya, Departemen Administrasi secara bertahap akan membangun Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pelatihan, Departemen Layanan Pelanggan, dan sebagainya. Jika kelompok karyawan ini melakukan pekerjaannya dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi manajer departemen kecil di masa depan. Selain itu, meskipun peternakan Taoyuan terletak di daerah terpencil, namun peternakan ini menyediakan apartemen karyawan gratis, yang tentu saja sangat menarik bagi kaum muda. Xia Ruofei melihat daftar halaman yang panjang.
Dia tidak bisa membayangkan Feng Jing menghabiskan satu malam untuk memikirkan hal ini. Xia Ruofei semakin yakin dengan kemampuan General Manager. Feng Jing juga menempatkan formulir di bagian atas rencana perekrutan, dengan pendapat ketua tertulis di kolomnya. Dalam kata-kata Feng Jing, jika perusahaan ingin distandarisasi dan disistematisasikan, dia harus memulainya sekarang. Dia harus melaporkan rencana ini kepada Xia Ruofei dan mendapatkan persetujuan resminya sebelum dia dapat mulai bekerja. Feng Rao menempatkan dirinya pada posisi yang tepat, jadi Xia Ruofei tentu saja tidak akan menganggapnya merepotkan. Yingying hanya perlu menandatangani surat-suratnya, jadi seberapa merepotkannya? Xia Ruofei mengeluarkan pena dari tempat penanya dan menulis, setuju, dengan lambaian pena besar. Kemudian, dia menandatangani namanya. Setelah menandatangani proposal, Xia Ruofei tidak langsung menyerahkannya kepada Feng Jing. Sebaliknya, dia mengangkat telepon di atas meja dan menelepon Wu Liqian. Melalui telepon, Xia Ruofei dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wu Liqian. Hingga saat ini, Xia Ruofei sangat puas dengan pekerjaan Feng Jing. Tentu saja, dia harus mengucapkan terima kasih kepada Wu Liqian karena telah merekomendasikannya. Kemudian, Xia Ruofei menyebutkan bahwa dia akan menyewa lebih banyak tanah untuk memperluas pertaniannya. Wu Liqian setuju tanpa ragu-ragu. Dia memberitahu Xia Ruofei bahwa dia akan segera memberitahu kota Jianggang dan meminta Xia Ruofei pergi ke Dewan Desa agar Wan Fugui menyetujui tanah tersebut. Xia Ruofei secara alami mengucapkan banyak terima kasih sebelum menutup telepon. Setelah menelepon, Xia Ruofei menelepon ke kantor Feng Jing dan berkata, "Presiden Feng, saya sudah selesai membaca proposal Anda. Datang dan dapatkanlah." "Baiklah, aku akan segera ke sana." Feng Rao segera berkata. Xia Ruofei berpikir sejenak dan mengeluarkan krim kulit giok lainnya dari ruang petaruh. Kemudian, dia membuka laci mejanya dan memasukkannya ke dalam. Dengan sangat cepat, terdengar ketukan di pintu. Xia Ruofei berkata dengan keras, "Silakan masuk." Bab 464, Hering Rohani Bagian 2. Ketua. Feng Jing langsung menuju meja Xia Ruofei. "Duduk." Xia Ruofei tersenyum dan menyerahkan laporannya kepada Feng Jing. "Saya sudah membaca proposal pemanasan ini. Ini sangat detail dan masuk akal. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan merekrut orang sebanyak mungkin." "Baiklah," katanya. Feng Jing menerima lamaran itu dan berkata dengan tenang. Untuk lamaran ini, dia hampir begadang sepanjang malam. Saat ini, dia masih memiliki 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Bahkan riasan pun tidak bisa menutupinya sepenuhnya. Oleh karena itu, dia sangat yakin dengan lamaran tersebut. Persetujuan langsung Xia Ruofei tidak mengejutkannya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, mulai menyegarkan mungkin. 2 hari ke depan, saya akan pergi ke desa Dongkeng untuk membahas sewa tanah. Kamu akan ikut denganku. Di masa depan, Anda akan bertanggung jawab untuk menghubungi pemerintah setempat. Ya, Ketua. Jawab Feng Rao. Hanya ada beberapa orang yang tersedia saat ini. Jika Anda membutuhkan seseorang untuk memanaskan Anda, silakan gunakan mereka. Entah itu Lei Hu dan 3 lainnya atau Pang Hao. Mereka semua akan berada di bawah komandomu. Xia Ruofei berkata, jika Anda membutuhkan uang, Anda bisa mendapatkan uang muka dari Pang Hao. Dalam rencana cuaca buruk Feng Jing, dia berencana untuk berpartisipasi dalam beberapa bursa kerja. Dia juga memposting di beberapa situs rekrutmen bahwa tidak peduli apakah itu online atau offline, mereka semua harus membayar. Dia sudah membuat daftar anggaran kasarnya. Dia hanya perlu mengambil rencana yang ditandatangani Xia Ruofei dan pergi ke Departemen Keuangan untuk membayar di muka. Dipahami. Feng Jing berkata, jangan khawatir, Ketua. Saya pasti akan menyelesaikan rekrutmen secepatnya dengan kualitas terbaik. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Feng Jing berdiri. Ketua, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Saya berencana untuk memposting informasi di beberapa situs rekrutmen utama pagi ini. Oh, tunggu sebentar, kata Xia Ruofei. Xia Ruofei membuka lacinya dan mengeluarkan krim kulit jade. Dia menyerahkannya kepada Feng Jing dan berkata, CEO Feng, ini untukmu. Ini adalah kosmetik buatan sendiri yang terbuat dari pengobatan Tiongkok murni. Anda bisa menggunakannya sebagai masker wajah. Feng Rao sedikit terkejut.
Dia dengan cepat melirik Xiao Wei dan mengambil salep kulit yang letih. Dia berkata dengan lembut, "Terima kasih, Ketua. Aku pergi dulu." Xiao Wei tersenyum dan mengangguk. "Ayo. Aku harus merepotkanmu beberapa hari ini." Setelah Feng Jing pergi, Xiao Wei juga berdiri. Dia memasukkan ponsel dan rokoknya ke dalam tasnya dan meninggalkan kantor sambil menyenandungkan sebuah lagu. Dia kembali ke villa. Setelah Feng Jing menjabat, tekanan Xiao Wei sangat berkurang. Dia akhirnya berada dalam kondisi menjadi bos yang tidak melakukan apa-apa. Masih ada 2 hingga 3 jam sebelum makan siang, dan Xiao Wei tidak perlu memasak sendiri. Dia hanya bisa makan di kantin staf ketika waktunya tiba, jadi dia bersiap pergi ke ruang petaroh untuk membuat sup roh hamil. Dia menghitung hari dan menemukan bahwa dia bisa makan sup hari ini. Xiao Wei berharap untuk lebih memadatkan kekuatan mentalnya setelah ini dan jika dia bisa membuka halaman lain dari buklet tersebut. Xiao Wei dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap boneka spiritual yang dijelaskan dalam buklet. Dengan antisipasi ini, Xiao Wei bergegas kembali ke villa. Sekarang Pang Hao telah pindah ke kompleks untuk bekerja, villa kecil itu adalah wilayah eksklusif Xiao Wei. Begitu dia mengunci pintu, tidak ada yang akan mengganggunya kecuali terjadi sesuatu yang besar di pertanian. Xiao Wei kembali ke kamarnya dan biasanya mengunci semua pintu dan jendela. Dia menutup tirai dan kemudian mengeluarkan gulungan petaroh dari telapak tangannya. Sambil berpikir, dia memasuki medium tersebut. Di ruang aslinya, Xiao Wei dengan terampil memilih ramuan yang dibutuhkan untuk membuat sup nutrisi roh dari rak obat dan mulai menyeduhnya. Sekarang, Xiao Wei sudah sangat paham dengan prosesnya. Setelah beberapa kali penyempurnaan, dia menghafal setiap proses. Tak lama kemudian, semangkuk sup mengepul sudah siap. Xiao Wei memegang semangkuk sup obat. Sambil berpikir, dia muncul di gua di ruang baru. Saat kekuatan spiritualnya semakin kuat, kendali Xiao Wei atas ruang petaroh menjadi lebih murni dan lebih terampil. Sekarang, dia bisa muncul di mana saja dengan sebuah pikiran. Penyimpangannya tidak akan melebihi 10 cm. Misalnya, kali ini, Xiao Wei muncul di ranjang batu di kamar batu. Dia langsung duduk bersila di atas futon jade, lalu mengangkat kepalanya dan meneguk seluruh mangkuk sup pengasuhan roh. Xiao Wei menemukan bahwa kasur giok tidak hanya memiliki efek yang besar dalam memulihkan kekuatan mental, tetapi juga meningkatkan efisiensi penyerapan sup. Arus hangat yang familiar mulai terbentuk di perut bagian bawahnya. Xiao Wei segera menahan napas dan berkonsentrasi menyerap khasiat obat dari sup kehamilan. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Ia tidak merasakan sakitnya tertusuk jarum dan tertusuk pisau seperti saat ia meminum sup penekan tubuh. Tanpa disadari, khasiat obat dari seluruh semangkuk sup telah diserap seluruhnya oleh Xiao Wei. Xiao Wei menutup matanya dan merasakannya. Dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya menjadi lebih murni. Secara alami, hubungannya dengan ruang angkasa menjadi lebih dekat. Xiao Wei membuka matanya. Sambil berpikir, buklet di platform batu terbang ke arahnya dan mendarat di tangannya. Di ruang petaroh, Xiao Wei menjadi semakin seperti seorang pencipta. Bab 465, Hering Rohani Bagian 3. Xiao Wei membuka halaman ketiga. Memfokuskan pikirannya, dia mulai memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam halaman. Garis-garis emas di halaman itu perlahan mulai bergerak, berkumpul, dan menghilang, dan akhirnya membentuk teks emas. Ini adalah upaya ketiga Xiao Wei untuk membuka halaman ketiga. Pertama kali, dia merasa hanya terpaku lagi. Namun, setelah meminum sup tersebut beberapa hari yang lalu, ia mencoba untuk kedua kalinya dan tetap gagal. Jelas bahwa kesulitan membuka halaman ketiga semakin tinggi. Tapi kali ini, Xiao Wei sangat percaya diri. Dia merasa tidak akan menguraikan isi halaman ketiga. Meskipun dia sudah tahu bahwa dia hanya bisa membaca isi boneka jiwa, setelah dia membuka halaman keempat, dia masih menantikan isi halaman ketiga. Kali ini, Xiao Wei tidak kecewa. Kata-kata emas di halaman ketiga muncul satu persatu hingga kata terakhir muncul di halaman. Kata-kata emas telah sepenuhnya stabil. Dia bahkan tidak merasa bahwa kekuatan rohaninya tidak dapat bertahan lama. Xiao Wei menghela nafas lega. Saat dia membaca isi halaman ketiga, dia duduk di kasur jade dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya.
Dia bahkan tidak mencoba membuka halaman keempat karena dia tahu betul bahwa jika dia ingin membuka isi halaman keempat, dia harus mengonsumsi sup makanan roh setidaknya 3-4 kali, atau ruang peta roh. Akan naik level lagi agar kekuatan mentalnya tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar. Kalau tidak, dalam kondisinya saat ini, akan membuang-buang waktu untuk mencoba. Sebagai perbandingan, Xiao Ruofei lebih memperhatikan halaman ketiga. Isi salep Gyoxi memenuhi seluruh halaman kedua, dan halaman ketiga dimulai dengan isi boneka spiritual. Ini juga pertama kalinya Xiao Ruofei membaca halaman ketiga dengan cermat. Meskipun dia telah membaca sebagian darinya ketika dia mencoba membukanya dengan kekuatan spiritualnya, itu belum lengkap. Selain itu, dia harus memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan kekuatan spiritualnya dan tidak dapat diganggu dengan membaca kata-kata yang sudah muncul. Informasi tentang boneka jiwa belum lengkap, namun Xiao Ruofei masih kaget saat membacanya. Tentu saja dia lebih terkejut. Menurut deskripsi buku, boneka jiwa ini agak mirip dengan boneka dalam novel usia, namun terdapat perbedaan yang besar. Ia dapat menjalankan perintah sederhana dari keadilan dan membuat penilaian independen dalam situasi tertentu. Karena isinya tidak lengkap, Xiao Ruofei tidak dapat sepenuhnya memahami boneka jiwa. Namun, sepertinya dia bergantung pada inti dengan banyak simbol yang rumit untuk bekerja. Inti ini jelas merupakan bagian terpenting dari boneka jiwa, setara dengan otak manusia. Setelah selesai, Xiao Ruofei perlu menyimpan kekuatan mental pada intinya. Kekuatan mental inilah yang menjadikan wayang jiwa bukan wayang biasa melainkan tingkat kesadaran diri tertentu. Oleh karena itu, ia akan mendengarkan sepenuhnya master yang mempertahankan kekuatan mental. Pikiran pertama Xiao Ruofei adalah, saya akhirnya bisa membebaskan diri dari semua pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang di ruang sela. Ruang peta roh adalah rahasia utama Xiao Ruofei. Dia pasti tidak bisa memberitahu siapapun, tetapi ada banyak tugas yang rumit di ruang yang hanya bisa diselesaikan oleh dia sendiri. Jika dia memiliki boneka jiwa, Xiao Ruofei akan jauh lebih santai. Karena isi halaman keempat belum dibuka, Xiao Ruofei tidak punya cara untuk membuat boneka ajaib ini. Namun, halaman ketiga mencantumkan banyak bahan dan metode pembuatan beberapa bagian. Xiao Ruofei bisa mulai bersiap sekarang. Bab 466, Liang Haiming yang marah. Fang Luo tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini. Pada malam itu setengah bulan yang lalu, dia mengalami bencana yang tidak terduga. Setidaknya di matanya, ini adalah bencana yang tidak terduga. Karena dia hanya menyukai seorang gadis, dan kemudian menggunakan beberapa cara yang telah dia gunakan berkali-kali di masa lalu. Saat dia akan berhasil, dewa terobosan masuk ke barnya. Lalu, rasanya seperti mimpi buruk. Lengan dan kakinya patah, dan akhirnya dia dilumpuhkan oleh iblis dengan satu serangan. Dengan cedera yang begitu serius, nyawanya tergantung pada seutas benang. Dia beruntung bisa dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Setidaknya nyawanya terselamatkan, tetapi beberapa hal tidak akan pernah bisa disambungkan kembali setelah terputus. Terlebih lagi, dewa pembunuh itu sangat kejam. Dia mengalami banyak patah tulang di banyak tempat. Bahkan jika dia pulih di masa depan, dia akan tetap seperti seumur hidupnya. Dia pada dasarnya tidak bisa meninggalkan kursi roda. Namun ini bukanlah skenario terburuk. Beberapa hari pertama, ia masih terbaring di rumah sakit sebagai korban dan mendapat perawatan. Dia memiliki beberapa bawahan di sisinya yang merawatnya dengan cermat. Bawahan ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan berjuang bersama di jalanan. Meskipun dia telah menjadi cacat dan bukan lagi Tuan Luo yang perkasa, para bawahan ini tetap setia. Namun, situasi dengan cepat berubah menjadi lebih buruk. 2 hari kemudian, 2 petugas polisi kriminal yang tampak galak tiba di bangsal. Sejak saat itu, Fang Luo berada di bawah pengawasan ketat. Meski ia masih bisa menerima perawatan, kebebasan pribadinya dibatasi sepenuhnya. Dia harus makan, minum, dan membuang air besar di bawah pengawasan polisi. Kemudian, beberapa anak buahnya yang datang menjenguknya ditangkap polisi. Fang Luo merasa dia menjadi gila. Tidak peduli betapa bodohnya dia tahu bahwa segala sesuatunya serius. Dia telah berusaha bertele-tele, namun petugas polisi yang mengawasinya di bangsal tidak mengungkapkan informasi apapun. Dia hanya dengan dinginnya diperingatkan agar tetap diam. Fang Luo tidak bisa menahan senyum pahit pada dirinya sendiri. Tidak mungkin dia tidak jujur dalam situasi ini.
Tangan dan kaki patah semua. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari kedua petugas polisi itu? Fang Luo tahu bahwa dia pasti telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang seharusnya tidak dia provokasi adalah mangsa berkualitas tinggi yang dia temukan secara tidak sengaja pada malam itu. Petugas polisi Qin Xiaoyu sangat sibuk akhir-akhir ini. Sudah 2-3 bulan sejak dia datang ke kota Sanshan. Sebagai pemimpin tingkat menengah dari detasemen polisi kriminal, dia akhirnya menunggu kesempatan untuk melancarkan operasi skala besar untuk memberantas dunia bawah tanah dan kejahatan di dalam kota. Qin Xiaoyu telah memimpin polisi dari Brigade Investigasi Kriminal pertama untuk bertempur selama berhari-hari dan telah menghancurkan banyak geng dunia bawah. Belakangan ini, tingkat hunian ruang tahanan sementara Brigade I dan beberapa rumah jaga di kota juga meningkat tajam. Meskipun tubuhnya sangat lelah, Qin Xiaoyu masih penuh energi, seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Kapanpun ada tugas, dia selalu menjadi orang pertama yang melompat dan bergegas keluar bersama orang-orangnya. Selain Fang Luo yang mengalami depresi, ada orang lain yang juga sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Namanya Liang Haiming, dan dia berasal dari keluarga Liang di Beijing. Liang Haiming baru berusia 23 tahun dan baru saja lulus dari universitas. Berbeda dengan anak-anak elit keluarga Liang, Liang Haiming tidak tertarik pada politik. Tentu saja, dia juga tidak tertarik pada bisnis. Terus terang, Liang Haiming adalah putra orang kaya. Sebagai seorang nouveau riche yang berkualitas, pengeluarannya sebenarnya cukup tinggi. Mobil-mobil mewah dan rumah-rumah mewah itu tidak akan jatuh dari langit, dan mempertahankan bintang kecil tidak hanya berdasarkan penampilan, seseorang harus membayar dengan uang sungguhan. Tunjangan yang diterima anak-anak keluarga Liang setiap bulannya bahkan tidak cukup bagi Liang Haiming untuk mengadakan pesta bersama teman-teman jahatnya. Namun, sebagai orang kaya, Liang Haiming tentu saja punya caranya sendiri dalam menghasilkan uang. Dia telah membuka perusahaan cangkang, mengerjakan segala macam dokumen, dan membantu orang menjalankan berbagai macam proyek. Meski penghasilannya bisa dibilang sangat tinggi dibandingkan orang biasa, namun bagi dia yang terbiasa boros, uang tersebut hanya pas-pasan untuk menunjang kehidupan mewah. Terkadang, ketika melihat sebuah mobil sport mewah yang baru saja beredar di pasaran, seseorang harus mempertimbangkan ketebalan uangnya sendiri. Tentu saja, Liang Haiming tidak ingin melanjutkan pertarungan kecil ini. Oleh karena itu, ia mengarahkan perhatiannya ke Pantai Tenggara. Perdagangan luar negeri sangat menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir. Tentu saja, ini mengacu pada perdagangan luar negeri yang tidak perlu membayar tarif mahal. Dengan nama emas keluarga Liang, Liang Haiming dengan cepat mengenal sekelompok orang dan mulai berbisnis. Kota Sanshan menghadap ke laut dan memiliki lingkungan geografis yang unik serta banyak pelabuhan dan dermaga. Tentu saja, ini menjadi kota yang menjadi fokus pengelolaan Liang Haiming. Selain orang-orang di pemerintahan, Liang Haiming juga membutuhkan pasukan bawah tanah untuk melayaninya. Fang Luo adalah salah satu agen yang didukung Liang Haiming. Beberapa hari yang lalu, Liang Haiming telah menugaskan misi kepada Fang Luo, tetapi keesokan harinya, berita tentang cedera serius dan rawat inap Fang Luo tersiar. Segera, Liang Haiming menerima lebih banyak informasi. Fang Luo berada di bawah kendali ketat oleh polisi, dan beberapa bar serta klub malam atas nama Fang Luo semuanya telah ditutup. Beberapa anak buah Fang Luo yang direkrut di bawah dukungannya telah ditangkap atau melarikan diri. Kekuatan lain yang telah dia kembangkan dengan susah payah juga mengalami pukulan berat. Hal ini membuat Liang Haiming sedikit bingung dan jengkel. Identitasnya istimewa, sehingga secara alami ia dapat memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh orang biasa. Ketika Liang Haiming mengetahui bahwa kemalangan Fang Luo adalah karena dia buta dan memiliki niat buruk terhadap Luyu, dia sangat marah sehingga dia menghancurkan set teh yang berharga menjadi beberapa bagian. Bab 467, Liang Haiming yang marah bagian 2. Jawabannya sudah jelas. Kebodohan Fang Luo menjadi penyebab bencana tak terduga yang menimpa tikus masyarakat rubah kota di kota Sanshan. Banyak orang telah melihat apa yang terjadi malam itu, dan tentu saja, Liang Haiming telah melihatnya. Liang Haiming tidak berani memprovokasi Tian Huilan. Namun, pemicu langsung kejadian ini adalah Xiao Fei, dan Liang Haiming sangat membencinya. Di Hotel Kempinski di pusat kota, Liang Haiming sering harus melakukan perjalanan antara Beijing dan Sanshan untuk alasan bisnis.
Jadi dia sudah lama memesan suite mewah di sini. Liang Haiming sedang duduk di sofa kulit lembut dengan ekspresi muram. Seorang pria parubaya kurus berusia 40-an berdiri di hadapannya, agak pendiam. Tuan Muda Liang, saya mengetahui bahwa tahun lalu, ayah sekretaris Tian pingsan di jalan. Xia Ruofei kebetulan berada di tempat kejadian dan memberikan bantuan pertama kepada ayahnya. Pria parubaya itu berkata, mungkin itu sebabnya keluarga Xia Ruofei dan sekretaris Tian saling berkenalan. Jadi, dia tidak memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tian? Liang Haiming bertanya dengan wajah muram. Menurut informasi kami, Xia Ruofei tidak melakukan interaksi apapun dengan keluarga Tian selain waktu itu. Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan keluarga Tian. Liang Haiming mengerutkan kening dan memarahi dengan suara rendah. Tubuh pria parubaya itu sedikit gemetar saat dia berkata, menurut penilaian kami, mereka tidak boleh terlalu dekat. Lagi pula, identitas dan latar belakang tidak ada di dunia yang sama dengan keluarga Tian. Perlakuan Xia Ruofei terhadap Panatua Song adalah sebuah rahasia besar. Dengan kemampuan pria parubaya, dia tentu saja tidak bisa mengetahuinya. Yang tidak diketahui Liang Haiming adalah sepupunya Liang Haitao telah ditegur keras oleh keluarganya karena Xia Ruofei. Dia bahkan telah dikirim langsung dari rumah sakit militer Huaxia ke perbatasan Angkatan Darat sebagai dokter dasar militer. Karena masalah Liang Haitao, keluarga Song berusaha bernegosiasi dengan keluarga Liang secara serius. Namun, untuk melindungi Xia Ruofei, keluarga Song tentu saja tidak menyebut Xia Ruofei. Ketika Liang Haitao berada di tim medis, dia bahkan tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan perkenalan Meneer Lu. Dia hanya tahu bahwa nama belakang dokter pengobatan Tiongkok muda itu adalah Xia, tetapi dia tidak tahu nama lengkap Xia Ruofei. Selain itu, masalah ini merupakan penghinaan besar bagi Liang Haitao, jadi dia tentu saja tidak akan menyebutkannya tanpa alasan. Karena berbagai alasan, Liang Haiming tidak tahu bahwa Xia Ruofei memiliki banyak dendam dengan keluarga Liang. Dan dia tidak tahu bahwa Xia Ruofei begitu dekat dengan Panatua Song dan seluruh keluarga Song. Oh, sudahkah Anda mengetahui identitas dan latar belakangnya? Liang Haiming bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda Liang. Pria parubaya itu dengan cepat berkata, Xia Ruofei ini adalah penduduk lokal dari 3 gunung. Latar belakang keluarganya sangat biasa. Di antara kerabatnya, bahkan tidak ada kader tingkat kabupaten ke atas. Dia sendiri baru saja pensiun dari Angkatan Darat tahun lalu dan sekarang dia memiliki peternakan, menjual sayur-sayuran dan hasil pertanian lainnya. Ketika Liang Haiming mendengar kata, tentara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya, berapa pangkatnya di Angkatan Darat ketika dia pensiun? Tingkat kompi atau tingkat batalion? Ekspresi pria parubaya itu agak aneh ketika dia berkata dengan suara rendah, Liang muda, dia bukan seorang kader. Dia hanya seorang prajurit biasa. Ketika dia pensiun, dia mungkin seorang sersan. Hanya ada sedikit informasi tentang pengabdiannya di Angkatan Darat. Satu-satunya hal yang dapat kami pastikan adalah bahwa masa jabatannya sebagai sersan belum mencapai akhir. Ini dianggap sebagai pensiun dini. Saya kira dia membuat kesalahan di Angkatan Darat. Liang Haiming merasa lega sekarang. Dia tersenyum dan berkata, jadi dia hanya menjadi tentara selama beberapa hari. Dan mereka dikirim kembali karena mereka melakukan kesalahan. Aku tahu. Kemudian, ekspresi Liang Haiming berubah dingin dan dia memerintahkan, berikan perintahnya. Minta mereka untuk mengawasi Xia Ruofei. Begitu dia keluar, minta Zhao He untuk mengambil tindakan secara pribadi. Beritahu Zhao dia untuk membuatnya tampak persis seperti Fang Luo. Aku akan meminta pertanggungjawabannya jika dia tidak mematahkan satu tulang pun. Fang Luo hanyalah anjing Liang Haiming. Dia melakukan ini bukan hanya untuk membalaskan dendam anjingnya. Liang Haiming menyimpan dendam karena Xia Ruofei telah merusak rencana besarnya. Liang Haiming selalu menjadi orang yang pendendam. Tindakan Xia Ruofei telah menyebabkan banyak kerugian baginya, jadi tentu saja dia harus melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengatasinya. Jejak ketakutan melintas di mata pria paruh baya itu, dan dia dengan cepat menjawab, ya, Tuan Muda Liang, saya akan segera menyelesaikannya. Peternakan Taoyuan. Feng Jing membawa Qin Xiaojun dan Pang Hao ke kota untuk menghadiri bursa kerja.
Xia Ruofei mengemudikan truk pick-up keluar dari pertanian dan menuju kota Sanshan. Kemarin, dia memiliki pemahaman awal tentang situasi boneka spiritual di dalam buklet, dan hatinya sudah lama merasa gatal karenanya. Sebagian besar bahan untuk membuat boneka jiwa bisa dibeli. Beberapa di antaranya harus dimurnikan dan dikombinasikan dengan mineral berbeda. Namun, mineral-mineral ini relatif umum. Xia Ruofei menghabiskan setengah hari di internet dan menemukan sebagian besar materi yang dibutuhkan. Jaringan e-commerce sudah sangat berkembang sekarang. Setelah dia memesan, dia tinggal menunggu logistik mengantarkan barang ke rumahnya. Namun, inti dari boneka spiritual membutuhkan sebagian batu giok putih tingkat tertinggi. Inti boneka jiwa memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kualitas giok. Itu harus berupa domba berkualitas tinggi, giok putih gemuk tanpa kotoran sedikit pun agar mampu mengandung kekuatan pikiran. Jenis giok berkualitas tinggi ini umumnya sulit didapat. Sebenarnya, Xia Ruofei bisa saja membelinya dari perhiasan Heng Feng milik keluarga Ma. Namun, dia tidak ingin merepotkan mereka dengan segala hal. Dia berpikir untuk pergi ke pasar giok di kota untuk mencoba keuntungannya. Akan lebih baik jika dia bisa membebankan secara langsung. Bab 468, Liang Haiming yang marah bagian 3. Xia Ruofei merasa ada yang tidak beres begitu dia sampai di jalan raya. Melalui kaca spion, Xia Ruofei melihat sebuah mobil hitam biasa-biasa saja muncul beberapa ratus meter di belakang mobilnya. Ini adalah ketiga mobil hitam muncul di belakang mobilnya sejak dia meninggalkan pertanian dan menuju jalan raya. Meskipun mobil itu tidak membuntuti mereka, hal itu terlihat jelas oleh Xia Ruofei, yang merupakan ahli pelacakan. Dia diikuti. Xia Ruofei mengerutkan kening. Setelah pensiun, Xia Ruofei telah menyinggung banyak orang. Dia tidak tahu siapa orang yang mengikuti dan apa tujuannya. Xia Ruofei tetap diam, dan kecepatan mobil berkelanjutan angsur menurun. Asal mula debut chapter ini dapat ditelusuri ke NOVEL-BIN. Pengemudi mobil hitam itu jelas punya pengalaman mengikuti orang. Dia tidak langsung melambat. Jarak antara kedua mobil itu perlahan mulai mendekat. Xia Ruofei melirik ke kaca spion. Saat mobil melambat, banyak mobil melewati mobil Xia Ruofei di kedua sisi. Mobil hitam itu sudah berada di belakang mobil Xia Ruofei. Tidak ada mobil lain di antara keduanya. Pada saat ini, jalan keluar yang dapat dengan cepat mengelilingi kota muncul di depan mereka. Jika Xia Ruofei kembali ke kota, dia harus melewati setidaknya 4 pintu keluar lagi sebelum dia bisa meninggalkan jalan raya yang berputar-putar. Dia mengemudikan truk pickup seperti biasa. Namun, saat mereka hendak melewati pintu keluar, Xia Ruofei memutar kemudi dan menginjak rem. Mobil itu menyerempet pagar pembatas pintu keluar dan dengan tikungan tajam ke pinggir jalan. Mobil hitam yang tak bertenaga melaju melewati mereka. Seorang pria kekar berkacamata hitam di dalam mobil hitam menginjak rem dan menghentikan mobilnya di jalur darurat. Kemudian, dia mulai memaksakan mobilnya di jalan raya, mengabaikan bahayanya. Namun, saat mobil di belakangnya membunyikan klakson dengan keras dan mundur ke pinggir jalan, truk pickup Xia Ruofei telah berbelok beberapa jalan kecil dan menghilang dari tempatnya. Pria besar berkacamata hitam itu sangat marah. Saat mengemudi tanpa tujuan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia berkata dengan sedih, "Saudaraku, aku kehilangan dia." Ekspresi Xia Ruofei serius saat dia mengemudikan truk pick-up melalui jalan kecil. Setelah beberapa kali berbelok, ia melewati jalan lain dan memilih menjauh dari jalan raya yang berkelok-kelok. Dia terus berkendara menuju kota dari jalan lama. Xia Ruofei pertama-tama mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Xiaojun, meminta untuk waspada dan melindungi Feng Rao dan Pang Hao. Kemudian, dia menelepon Lei Hu, yang menjaga peternakan, dan meminta untuk memperhatikan keamanan peternakan dan mengawasi orang-orang yang mencurigakan di sekitar peternakan. Xia Ruofei mempercayai pensiunan prajurit pasukan khusus. Selama mereka berhati-hati, tidak peduli siapa pihak lain, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun. Dia menyarankan dan terus mengemudi ke arah pasar giok. Tidak peduli siapapun yang mengikuti atau merindukannya, dia akan tetap merespons perubahan dengan tetap sama. Dia percaya bahwa pihak lain tidak akan berhenti kali ini dan pasti akan datang lagi ke rumahnya. Faktanya, inilah yang terjadi. Setelah Xia Ruofei kembali ke kota, dia segera menyadari bahwa dia sedang diikuti. Kali ini, pihak lain tampak lebih tidak bermoral.
Dia hanya menggunakan satu mobil dan mengikuti Xiao Fei. Ketika Xiao Fei berbelok ke kiri, dia berbelok ke kiri. Ketika Xiao Fei berbelok ke kanan, dia berbelok ke kanan. Xiao Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan mencibir. Jika harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, mereka akan mengira aku Hello Kitty. Xiao Fei mulai dengan sengaja mengemudikan mobil yang mengikuti mereka ke daerah terpencil. Ada banyak daerah kumuh di selatan kota. Ketika dia baru saja pensiun dari Angkatan Darat dan menjual rumahnya untuk mengobati penyakit Ibu Huzi, dia menyewa area ini dan sangat akrab dengan medannya. Xiao Fei berkeliling kota dan berhenti di dekat gang yang sepi. Dia mendorong pintu mobil hingga terbuka, pura-pura tidak memperhatikan, dan melangkah ke gang. Bab 469, Bentrokan 8 Karakter. Setelah Xiao Fei memasuki gang, langkah kaki yang berat terdengar di belakangnya. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak bermaksud menyembunyikan keberadaan mereka. Senyuman tipis muncul di wajah Xiao Fei. Dia menghentikan langkahnya dan memutar perlahan. Ia melihat seorang pria botak setinggi 1,9 meter berdiri diam di pintu masuk gang. Karena cahayanya, Xiao Fei tidak dapat melihat ekspresi wajah pria botak itu. Namun, aura pembunuh yang familiar membuat Xiao Fei membuka matanya. Orang ini pasti pernah membunuh seseorang sebelumnya. Tapi, jadi apa? Aku bahkan tidak bisa menghitung jumlah nyawa yang telah kuakhiri. Xiao Fei memikirkan sup penekan tubuh yang telah dia minum dan gerakan mempertahankan tubuh yang menakjubkan. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Pria botak, Zhao He, juga mengamati lawannya. Berbeda dengan Xiao Fei, dia mendapati bahwa pemuda yang berdiri di depannya sangat luar biasa. Selain enak dipandang, lawannya hanyalah seorang pemuda biasa. Dia tidak memiliki aura dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan dia tidak merasakan sedikit pun bahaya. Apa gunanya berpenampilan menarik? Itu tetap sama bahkan setelah dipukul sampai ke kepala babi. Wajah Zhao He perlahan menunjukkan senyuman sinis. Dia melangkah maju tanpa sepatah kata pun dan kemudian melaju menuju Xiao Fei. Xiao Fei tetap berdiri di tempat yang sama. Menghadapi Zhao He, yang penuh dengan niat membunuh, ekspresinya sangat tenang. Hanya ketika Zhao He sudah melakukannya, Xiao Fei mengerahkan kekuatan di kakinya dan menembak seperti kilat. Targetnya adalah Zhao He. Dia terkejut dengan kecepatan Xiao Fei. Pada saat Zhao He bereaksi, Xiao Fei sudah berada tepat di depannya. Tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana Xiao Fei bisa memiliki kecepatan yang aneh. Dia mengorekkan dan mengepalkan tinju seukuran mangkuknya, menghantamkannya ke kepala Xiao Fei. Namun, dia hanya merasakan kekaburan di matanya depan. Xiao Fei, yang jelas-jelas berada di hadapannya beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia merasakan seluruh rambut di tubuhnya berdiri, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul di dalam hatinya. Dia hampir tidak sadar memutar tubuhnya dan dengan paksa menstabilkan gravitasi pusatnya. Pada saat ini, dia merasakan angin kencang datang ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat di pinggangnya. Kemudian, tubuhnya yang beratnya lebih dari 180 pon, langsung diterbangkan. Dia membentur tembok halaman di gang dengan suara yang tumpul. Kecepatan ini, kekuatan ini. Apakah dia masih manusia? Dia bersinar dan berpikir dengan wajah pucat. Saat ini, dia bahkan sudah melupakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Faktanya, tendangan Xiao Fei sudah memberinya pukulan keras, terutama saat dia membentur tembok. Setidaknya 5 tulangnya patah. Xiao Fei tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dia tidak segan-segan menginjak Zhao He. Dengan 2 suara retakan, kaki Zhao He dipatahkan oleh Xiao Fei. Dia gemetar kesakitan. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga bibir bawahnya berdarah, tapi dia tidak berteriak. Xiao Fei sedikit mengernyit. Orang ini jelas merupakan pria yang tangguh. Butuh banyak usaha untuk mengeluarkan dalangnya. Namun, itu hanya usaha kecil. Xiao Fei telah menerima pelatihan interogasi profesional dan memiliki banyak cara untuk menangani tahanan. Ada batas ketahanan seseorang. Hal ini ditentukan oleh karakteristik fisiologisnya. Perbedaannya adalah orang yang memiliki kemauan kuat dapat bertahan lebih lama, sedangkan orang yang telah menerima pelatihan anti-interogasi profesional dapat bertahan lebih lama.
Sejak Xia Ruofei bergabung dengan Angkatan Darat, dia telah menjalankan banyak misi dan tidak pernah ada mulut yang tidak dapat dia buka. Zhao dia terengah-engah. Matanya seperti mata binatang buas saat dia menatap Xia Ruofei. Senyuman dingin muncul di wajah Xia Ruofei. Dia berjongkok di depan Xiaohi dan bertanya dengan acuh tak acuh, katakan padaku. Siapa yang memintamu untuk datang? Xiaohi mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Xia Ruofei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xia Ruofei sudah menduga hal ini dan tidak terkejut sama sekali. Akan aneh jika Xiao dia langsung mengaku. Banyak metode interogasi menyakitkan terlintas di benak Xia Ruofei. Dia harus memilih metode yang paling efektif dan menyakitkan dari metode ini dan menggunakannya pada Xiaohi. Xia Ruofei membuat pilihannya dengan cepat. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya, dan buku-buku jarinya retak. Kemudian, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan dan meraih kerah Xiaohi. Berhenti! Lepaskan pria itu! Sebuah suara dingin berteriak, letakkan tanganmu di atas kepalamu dan berbaliklah. Xia Ruofei tercengang. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Ketika Xia Ruofei berbalik, senyum pahit muncul di wajahnya. Itu adalah polisi cantik berpayudara besar, Qin Xiaoyu, yang terakhir kali membawanya ke kantor polisi. Petugas Qin dan 4 petugas polisi kriminal lainnya mengawasi Xia Ruofei dengan waspada. Melihat adegan tragis itu, kaki Xiaohi ditekuk dengan sudut yang aneh. Jelas sekali bahwa para petugas itu kejam. Mereka mengeluarkan senjatanya dan mengarahkan moncong hitamnya ke Xia Ruofei. Qin Xiaoyu sudah merasa bahwa bagian belakang sosok itu familiar dan ketika Xia Ruofei berbalik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kenapa kamu lagi? Petugas Qin, seharusnya aku yang menanyakan hal itu padamu, Xia Ruofei tersenyum pahit. Apakah 8 karakter kita berselisih satu sama lain? Kenapa aku bertemu denganmu di mana-mana? Bab 470, Bentrokan 8 karakter bagian 2. Qin Xiaoyu bersinar dan melihat ke arah Xia Ruofei, kamu tidak perlu berkata apa-apa sekarang karena kamu menabrak seseorang di jalan. Anda akan dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun karena melukai seseorang dengan parah. Setelah itu, Qin Xiaoyu memperhatikan petugas polisi di sekitarnya, borgol dia dan bawa dia pergi. Saat ini, Qin Xiaoyu telah memimpin tim untuk melaksanakan tugas melenyapkan dunia bawah dan kejahatan. Dia sedikit bangga karena Xia Ruofei bertemu dengannya hari ini. Dia selalu tidak senang dengan Xia Ruofei. Dia merasa Xia Ruofei terlalu brutal dalam kejadian sebelumnya. Meskipun pihak lain adalah sekelompok bajingan, agak terlalu kejam untuk melumpuhkan beberapa dari mereka dalam satu gerakan. Namun, Tian Huilan secara pribadi keluar untuk melindungi Xia Ruofei. Selain itu, Xia Ruofei juga mengambil tindakan untuk menyelamatkan Luyu. Qin Xiaoyu tidak punya cara untuk tidak mematuhi perintah dan hanya bisa mencubit hidungnya dan membiarkan Xia Ruofei pergi. Namun, hari ini berbeda. Xia Ruofei telah melakukan kejahatan di jalan dan tertangkap basah oleh polisi. Qin Xiaoyu berpikir dalam hati, di bawah tekanan tinggi untuk memerangi dunia bawah dan menyingkirkan kejahatan, Bibi Tian tidak mungkin membantu ketika dia tertangkap basah oleh polisi. HMPH. Mari kita lihat bagaimana Anda akan menjadi sombong kali ini. Pada saat ini, rasa keadilan di hati petugas Qin meledak, seolah-olah perasaan mulia menjaga perdamaian sosial diam-diam tumbuh. Xia Ruofei tidak menunggu polisi mengambil langkah dan berkata, petugas Qin, bukankah menurut Anda mengambil kesimpulan terlalu dini? Sudut mulut Qin Xiaoyu sedikit melengkung dan dia berkata dengan ringan, kamu telah melukai seseorang dengan serius. Kami telah melihat perilaku ilegal Anda dengan mata kepala kami sendiri. Apakah ada yang ingin Anda katakan? Qin Xiaoyu berpikir, mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan? Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bukankah kamu begitu sombong terakhir kali? Mohon padaku. Saat memikirkan hal ini, Qin Xiaoyu merasakan pipinya memanas lagi. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Aku akan melepaskannya jika dia memohon padaku? Ini tidak mungkin. Saya adalah keadilan, petugas polisi Qin, yang cantik dan cerdas. Qin Xiaoyu dengan cepat menyatakan pikirannya. Xia Ruofei tidak tahu apa yang memikirkan Qin Xiaoyu. Dia hanya berkata dengan tenang, petugas Qin, sebagai warga negara yang taat hukum, saya mohon maaf atas penilaian polisi yang ceroboh. Pada titik ini, Xia Ruofei mengungkapkan ekspresi bersalah dan berkata, saya jelas-jelas membantu melawan penjahat paling kejam.
Tetapi Anda tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan diri Anda sendiri dengan mengatakan bahwa Anda ingin menangkap saya. Dapatkah saya berasumsi bahwa Anda bias terhadap saya? Xiao Ruofei bahkan tidak menjelaskan bahwa Sao dia mengikutinya dan menyerangnya. Tidak ada kamera pengintai di gang terpencil ini. Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri meskipun dia punya mulut. Namun, dilihat oleh Qin Xiaoyu di tempat seperti itu, Xiao Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya, dia benar-benar bernasib buruk dengan polisi wanita cantik ini. Tentu saja, Xiao Ruofei tidak berbohong. Aura pembunuh Xiaohi begitu jelas sehingga Xiao Ruofei tidak percaya bahwa orang ini tidak punya kasus. Bukan suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia telah bertarung dengan para penjahat. Qin Xiaoyu marah sekaligus geli, berkata, berkelahi dengan penjahat? Kamu benar-benar memiliki lidah yang fasih. Aku hanya melihatmu mematahkan kakinya dengan kejam ketika dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Sebelum Qin Xiaoyu menyelesaikan kalimatnya, Xiao Ruofei tiba-tiba mengangkat tangannya tanpa menoleh ke belakang. Cahaya dingin menyala, dan Xiaohi, yang berada di belakangnya, tiba-tiba berteriak. Qin Xiaoyu terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa telapak tangan Xiaohi telah tertusuk oleh belati militer yang tajam, darah mengalir keluar dengan cepat. Ekspresi Qin Xiaoyu berubah dan dia menegur dengan tegas, Xiao Ruofei. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia terlalu melanggar hukum. Dajun, Qiang, cepat borgol dia. Xiao Ruofei cemberut dan berkata, petugas Qin, sebaiknya Anda melihat apa yang akan diambil oleh korban malang itu sebelum Anda melaksanakan hukum. Wajah Xiaohi pucat pasi. Dia telah kehilangan semua harapan. Qin Xiaoyu memandang Xiao Ruofei dengan curiga dan memberi isyarat kepada petugas polisi di sampingnya untuk maju dan memeriksa. Kedua petugas polisi kriminal itu berjalan maju dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa tangan Xiaohi yang tertusuk belati pasti telah merogoh pakaiannya. Namun, ketika dia sudah setengah jalan, Xiao Ruofei melemparkan belati ke arahnya seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Salah satu petugas polisi berjaga dengan pistol di tangannya, sementara yang lain mengulurkan tangannya ke pakaian Xiaohi. Wajahnya berubah dan dia berteriak, Kapten Qin, itu pistol. Ekspresi Qin Xiaoyu berubah ketika dia melihat petugas polisi kriminal mengeluarkan pistol standar militer dari lengan Xiaohi. Dua petugas polisi di belakangnya juga menjadi gugup, mereka mengeluarkan senjatanya dan mengepung Xiaohi yang kehilangan kemampuan untuk melawan. Senyuman pahit muncul di wajah Xiaohi saat dia menatap Xiao Ruofei dengan kebencian. Faktanya, tebakan Xiao Ruofei benar. Zhao dia memang buronan penjahat yang telah merenggut beberapa nyawa. Jadi ketika Qin Xiaoyu muncul bersama polisi, Zhao dia sudah berkecil hati dan telah lama memendam mentalitas perjuangan hidup dan mati. Lagi pula, meski dia korban, dia tetap harus membuat pernyataan dan memverifikasi identitasnya. Apalagi dia membawa pistol. Dia terlalu sombong sekarang dan berpikir bahwa Xiao Ruofei hanyalah orang biasa. Dia tidak menyangka telah melakukan kesalahan dan dipukuli oleh Xiao Ruofei seperti anjing mati. Dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakan senjata ini lagi. Setelah polisi muncul, senjata Xiaohi tidak akan bisa disembunyikan. Setelah identitasnya diverifikasi, cukup menembaknya beberapa kali. Jadi, dia tidak punya niat untuk hidup lagi. Dia ingin mengeluarkan senjatanya secara diam-diam saat Xiao Ruofei sedang berbicara dengan Qin Xiaoyu. Selama dia bisa membunuh Xiao Ruofei, dia akan puas. Dia sangat membenci Xiao Ruofei. Jika dia benar-benar bisa membunuh atau melumpuhkan Xiao Ruofei, dia akan menyelesaikan perintah Tuan Muda Liang. Bahkan jika dia tertangkap dan ditembak mati, setidaknya Tuan Muda Liang akan menjaga keluarganya. Zhao dia tidak memiliki perasaan terhadap orang tua dan saudara laki-lakinya, yang tidak dia hubungi selama lebih dari 10 tahun. Namun, dia memiliki anak haram dengan seorang pelacur beberapa tahun yang lalu, dan itu menjadi satu-satunya hubungannya di dunia. Semua ini mendorongnya mengambil risiko dan mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Xiao Ruofei di depan 4 atau 5 polisi. Bahkan jika dia ditembak mati oleh polisi pada saat berikutnya, dia akan menerimanya. Namun, dia tidak menyangka Xiao Ruofei akan bereaksi begitu cepat. Seolah-olah dia mempunyai mata di belakang kepalanya. Kecepatannya sekali lagi melampaui pemahamannya tentang batas kemampuan manusia. Ketika belati militer yang mengilap menembus telapak tangannya, dia tertegun sejenak sebelum dia menjerit.
Zhao Dia tidak melawan dan membiarkan polisi memelintir tangannya ke belakang punggung dan memborgolnya. Qin Xiaoyu juga berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Dia memandang Xia Ruofei dengan ekspresi rumit dan kemudian memerintahkan, "Da Jun, segera verifikasi identitas orang ini." "Ya, Kapten Qin." Tentara menjawab dengan penuh semangat. Kota ini sedang berjalan lancar dengan operasi untuk menindak dunia bawah dan kejahatan. Banyak bajingan kecil dan bajingan telah ditangkap, tetapi tidak banyak kasus besar yang berhubungan dengan senjata. Ini adalah panen yang tidak terduga, dan polisi sangat gembira. Da Jun segera mengambil foto Zhao He dan mengirimkannya kembali ke biro. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan perangkat pengumpul sidik jari portabelnya dan bersiap untuk mengumpulkan sidik jari Zhao He. Jika Zhao Dia memiliki catatan kriminal, sidik jarinya akan segera ditemukan. Bahkan jika dia tidak memiliki catatan kriminal, tidak banyak penjahat kelas A yang dicari. Tidak akan sulit untuk membandingkannya dengan foto. Hasilnya akan segera keluar. Qin Xiaoyu juga meminta polisi untuk memanggil ambulans. Bahkan jika Zhao Dia adalah seorang pembunuh, dia masih terluka parah dan berhak menerima perawatan. Xia Ruofei memandang Qin Xiaoyu yang bersemangat dan sibuk dan berkata sambil tersenyum tipis, "Petugas Qin, bolehkah saya pergi sekarang?" Qin Yu tertegun sejenak. Dia memutar matanya beberapa kali dan kemudian melihat belati militer yang mengejutkan di telapak tangan Zhao He. Dia tiba-tiba tersenyum. "Xia Ruofei, kamu bisa pergi sekarang. Namun, kami mungkin perlu mencatat pernyataan Anda nanti. Saya harap Anda bisa bekerja sama." Qin Xiaoyu berkata, lalu menunjuk ke belati militer dan berkata, "Karena kamu telah membantu kami, aku tidak akan melanjutkan masalah kamu secara pribadi memiliki pisau yang dikendalikan, tetapi kami akan menyita belati ini, kamu bisa mengerti." Ekspresi Xia Ruofei berubah, dan dia tersenyum pahit.